pada waktu tahun 2012 ke belakang, itu intinya sebagai masyarakat yang posisinya di pelosok, di gunung, dan waktu itu termasuk terpencil, otomatis dengan tidak adanya fasilitas listrik ya seperti katakanlah seperti kuburan lah ya. Berangkat dari potensi yang ada di sekitar, itu bagaimana kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi energi, sumber energi yang ada di sekitarnya, ya, baik itu air, angin maupun surya. Nah, itu kalau bisa dimanfaatkan optimal dan kesadaran masyarakat tinggi dan didorong juga oleh partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain, itu akan menuju kepada ketahanan energi dan juga kemandirian energi. PLN berkali-kali menawarkan kepada kami, baik kepada langsung ke desa maupun kepada lembaga yang di sini. Bukan berarti kami menolak, bukan, tapi kami belum siap. Entah kapan-kapan kalau memang ini mungkin kami udah membutuhkan dari aliran listrik yang lebih besar kemungkinan monggo dari PLN masuk, tapi ini tetap harus kita pertahankan. Dusun Kalipondok, Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Banyumas, sekitar 8 km dari puncak Gunung Slamet. Di sepanjang jalan menuju desa, terhampar pepohonan pinus dan lahan perkebunan. Sepintas tidak ada yang istimewa dengan desa ini. Namun ternyata, dusun ini merupakan salah satu dusun mandiri energi di mana listrik tak bergantung pada PLN. Awalnya di tahun 80-an, penerangan di dusun ini hanya menggunakan sentir atau lampu yang bersumber dari minyak tanah. Saat itu, PLN belum mampu menjangkau dusun Kalipondok karena wilayahnya yang terpencil, sehingga akses dalam mengalirkan listrik menjadi sulit. Lalu di tahun 90-an hingga 2000, warga mulai memanfaatkan arus Telaga Puncung guna menggerakkan turbin. Mereka membuat turbin kayu dan menghasilkan listrik untuk penerangan rumah. Bahannya sederhana, memanfaatkan dinamo. Namun sayangnya, daya listrik turbin dari kayu tersebut terbatas, sehingga hanya mampu memfasilitasi listrik sebagian warga saja. Di tempat tinggal kita ini yang berdiri PLNTH itu sampai dengan 2005-an itu belum bisa teraliri. Itu penyebabnya karena jarak wilayah ini satu kampung itu jauh dengan kampung yang lain. Sehingga PLN mau masuk ke sini itu dengan perhitungan kos peralatan mungkin akan lebih tinggi daripada pemakaian. Nah, sehingga di tahun itu memang kami gelap gulita seperti biasa. Kalau malam ya kita pakai pelita, kalau orang Banyumas bilang pakai sentir. Kami selalu berkoordinasi, kemudian mencari sumber-sumber dana yang bisa untuk membangun. Akhirnya bekerja samalah Kodim sebagai perintis, kemudian ada dari Indonesia Power, kemudian dari PLN, dari pemerintah daerah, kita gabung urun hingga terbentuklah PLNTH di tahun 2012. Berikutnya masuklah masa yang lebih baik lagi, yakni pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dengan PLTMH, warga mulai meninggalkan turbin kayu. PLTMH di Dusun Kalipondok merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
ada yang berinisiatif mencari bantuan ke pemerintah atau ke dinas. Nah, sehingga pada saat itu muncullah gagasan kita mengajukan ke SDM yang membidangi tentang energi. Sehingga di tahun 2015 keluarlah bantuan dari SDM yang bisa dikatakan sudah mendekati kesempurnaan, bisa difungsikan di tiap-tiap rumah tangga. Beliau-beliau dari SDM itu memang ini pantas untuk dibesarkan karena melihat sumber air di sini itu melimpah dan kami tidak mengenal kemarau. Jadi biarpun musim kemarau, aliran debit airnya mencukupi untuk dibuat pembangkit yang lebih besar. Itu bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas SDM. Setelah kami lakukan kajian, ternyata potensi air di situ mencukupi untuk dibangun. Akhirnya pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun PLTMH dengan kapasitas sekitar 18 kVA untuk mengaliri listrik di desa sekitar Curug Cependok tersebut. Kapasitas saat ini yang dibangun adalah 18 kVA. Ya. Sebenarnya potensinya lebih dari itu. Potensinya kalau dioptimalkan bisa lebih dari 18 kVA. Tapi memang kita bangun 18 kVA dulu, karena kita juga berbicara kelangsungannya. Jadi kelangsungannya, karena PLTMH sangat tergantung terhadap debit airnya. Dengan dibangun 18 kVA, padahal potensinya lebih besar, kekhawatiran kalau nanti ada pengurangan debit, berkurangnya debit, itu masih bisa dipakai. Tegangan yang dihasilkan itu 220 VA ya. Itu kan emang generator itu didesain untuk menghasilkan tegangan 220 itu biar sesuai dengan tegangan yang biasa dipakai di rumah tangga. Ini gimana Pak Taryo? Ini kita ke rumahnya Pak Wahyono dulu ya. Ke rumahnya Pak Giman, ke rumahnya iya Pak Rohmat, ya benar. Assalamualaikum. Bu, mau nyatet meteran ya Bu? PLTMH dikelola dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat dengan membentuk kelompok sejak 2012. Pengurus juga menarik iuran sesuai dengan daya yang digunakan. Ini maaf Bu, tagihan listriknya Rp33.500. Ini tinggal ke tempatnya Pak Tukiman. Iuran ditarik sebulan sekali. Setiap rumah sudah memiliki meteran seperti PLN. Petugas akan datang ke rumah warga, memeriksa meteran, lalu mengalihkan tarif per KWH-nya dengan jumlah Rp500. Di pemakannya 76 meter dikali Rp500, jumlah total 42.000. 42.000. Tapi pembayarannya Ini untuk Mbak sementara Tun, ya tagihan listriknya. masyarakat khususnya pelanggan ya sangat-sangat setuju dengan nominal 500 perak per meter. Cuma dalam di sini juga ada masih secara hitung-hitungannya juga masih fleksibel. Dalam arti suatu saat bisa dinaikkan, itu masyarakat juga sudah menyadari karena mengingat hal turbin tersebut itu milik kita sendiri. Kalau jumlah pengguna untuk sementara sekitar 75-an dastang pelanggan. Jumlah total pemakaian 61 meter dikali 500, ditambah biaya beban ya 4.000, jadinya Rp34.500.
kan kami memanfaatkan aliran air yang dari hutan, karena masyarakat itu kan memang sengaja menjaga hutan untuk menjaga debit air. Dimanfaatkan untuk aliran turbin seperti ini. Kami bikin bendungan, korbei bendungan, terus dialirkan sama penstok ke sana, ke rumah turbin seperti itu. Kalau kepengen debit air ini bertahan, ya masyarakat harus sadar bahwa hutan harus dilindungi seperti itu. Kalau untuk sekarang kita punya untuk mesinnya aja kapasitas 15 kW, tapi kita pakai alternator atau dinamo itu 32. Cara kerja dinamo kan 8/10, Mbak. 8/10. Misalnya 30.000, kita berarti punya 22.000 gitu. Kita sekarang punya satu 24 kW bersih gitu. 24.000 untuk mengaliri sekitar 80 rumah. Aliran listrik ini pada akhirnya mampu menggeliatkan ekonomi warga. Pasalnya, dengan adanya listrik mandiri dari energi terbarukan ini, masyarakat mulai mengembangkan usaha seperti toko serba ada, warung internet, dan percetakan. Jadi yang pertama itu, golongan pertama itu pada tahap awal itu yang 2 ampere. 2 ampere itu skala pemakaian kecil lah, katakanlah gitu. Berarti 2 ampere itu sekitar 450 watt. Yang kedua itu 4 ampere, berarti 900 itu 900 watt. Itu ya yang penggunaannya kira-kira agak gede. Nah, ada yang 6 ampere, itu ya golongan yang kira-kira pemakaiannya besar, terus dimanfaatkan untuk usaha juga. Begini, sebenarnya itu juga imbas dari pemakaian tersebut. Jadi dikategorikan usaha itu berarti kan menambah daya pemakaian. Cuma cara hitung-hitungnya karena nilai nominal KWH-nya itu murah, otomatis ya tidak begitu sangat signifikan pengaruh lah. Jadi seolah-olah bedanya cuma sedikit sama yang nggak pakai usaha gitu. PLTMH ini beroperasi selama 24 jam penuh setiap harinya. Untuk perawatan, pengurus memadamkan listrik selama 5 jam setiap 2 pekan. Pemadaman dilakukan setiap pukul 8 pagi hingga 3 sore. Untuk perawatan saat 2 minggu sekali itu kita harus matikan ini untuk pendinginan elektronik juga balat, kita matikan saja ini. Ini kita matikan, dan otomatis berhenti. Kita cek semua dari bearing ini, fan bel, sekalian dinamo itu untuk dibersihkan atau di sini sampah, Mbak. Ini harus dibuka. Ada sampah di situ, kita harus buang untuk berkala. Kalau untuk perawatannya yang bikin masyarakat khawatir bukan dari aliran sungai atau dari alatnya, bukan, tapi justru kita dari alam. Soalnya kita menyangkut banyak petir, daerah sini daerah petir, Mbak. Itu saja. Kalau tidak ada petir, alhamdulillah tidak ada perawatan khusus. Jadi kalau misalnya hanya cuma alternator atau dinamo atau mesin rusak, kita masih bisa perbaiki sendiri lah. Tapi kalau sudah menyangkut petir alam itu kita nggak bisa, kita menyerah. Keberadaan PLTMH membuat warga di dusun ini merasa belum siap menerima kehadiran PLN.
Kekhawatiran mengenai tarif yang tinggi serta kebutuhan listrik yang sudah tercukupi saat ini menjadi alasan terkuat mereka. Yang pertama, kami berusaha untuk menjaga, merawat, dan mengelola sekaligus memanfaatkan tentang PLTMH yang ada. Yang kedua yaitu apabila nanti di kemudian hari kami tidak mampu dan posisi PLTMH tersebut kemungkinan kapasitasnya menurun, misalkan wattnya menurun atau mesin aus, tapi kami tidak bisa mengatasi, otomatis alternatifnya juga memohon kepada PLN, mungkin bisa 50-50 diantaranya yang separuh itu bisa mengajukan PLN, yang separuh masih menggunakan PLTMH, katakanlah gambaran-gambaran seperti itu. Nah, yang kalau PLN kemungkinan untuk saat sekarang itu belum bisa menerima dengan alasan PLTMH masih bisa mencukupi. Ya, konon kabarnya juga mahal, apalagi sekarang pakainya sistem pulsa. Akan jadi kalau nggak punya pulsa berarti otomatis itu akan mati sendiri. Beda kalau turbin itu masih bisa hutang, Mbak, sama pengurusnya. Sebulan sampai berapa? Katanya ya di atas 100-an, yang 150, 200 dan sebagainya itu. Berarti kalau saya merincikan pakai PLTMH itu dikatakan lebih murah perbandingannya, begitu aja Mbak. Masalah pemakaian otomatis ya rata-rata mungkin sama lah ya di kehidupan sehari-hari sebagai rumah tangga mungkin. Cuma perbedaannya bisa 75% Mbak itu kalau dibandingkan dengan PLN. Kehadiran PLTMH mengharuskan warganya untuk menjaga alam dan lingkungannya. Sebagai manusia di alam otomatis harus menyadarkan diri lah, otomatis itu di lingkungan sekitar kita itu banyak manfaat alam yang perlu digunakan atau dimanfaatkan dengan cara tidak merusak alam habitat alam tersebut. Termasuk di sini di Kalipondok Desa Karangtengah ya itu sumber mata air itu sangat melimpah. Nah, sampai sekarang kami manfaatkan untuk pembangkit listrik. Di situ juga termasuk lahan berhutani, hutan lindung, hutan wisata. Jadi masyarakat kita ini menyadari bahwa itu harus dilestarikan, dijaga, diamankan dan sebagainya. Jangan sampai hutan tersebut menjadi rusak, apalagi menjadi gundul, terus membuat erosi, terus sumber mata air menjadi kurang gitu. Kemarin kan kami memberi bantuan sejumlah 20 juta untuk penambahan tiang ataupun pembelian peralatan yang lain. Sampai hari ini apa sudah bisa diselesaikan semua dalam masa penduduk? Kami selalu mengadakan reboisasi. Kami dari pemerintah desa juga dianggarkan untuk penanaman ketahanan pangan. Itu program ketahanan pangan kami salah satunya, contohnya di sekitar sumber mata air kami belikan bibit apokat, kemudian kayu-kayu keras yang bisa untuk menahan sumber mata air. Itu tetap kami lakukan. Sampai pembuangan sampah kita juga melarang, ada perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Itu kami ada di sampah tidak boleh dibuang ke sungai, kemudian dijaga kebersihan sungai itu ada. Kekompakan dan konsistensi warga Dusun Kalipondok, Desa Karangtengah dalam memelihara PLTMH menjadi kunci. Hingga saat ini PLTMH masih terus berkelanjutan dan terus memberi manfaat. Ya, Jawa Tengah 2023 untuk EBT-nya itu sudah sampai baruan energi dari sektor EBT-nya sudah sampai 15,98% Jawa Tengah.
dan target di 2000 sampai dengan 2025 bauran energi di sektor EBT untuk Jawa Tengah ditargetkan sekitar 21%. Ya, itu harapannya nanti memang energi baru terbarukan itu bisa dikembangkan. Keuntungannya apa? Untuk sebagai menggantikan ya energi yang bersumber dari fosil. Selain itu juga untuk istilahnya mengurangi dampak karbon. Mari kita jaga bersama, apapun resiko-resiko kita selesaikan bareng-bareng, tanpa itu kemungkinan tidak bisa berjalan dengan baik. Di samping itu juga mungkin ada pihak-pihak yang di luar wilayah kita, ada manfaat-manfaat yang perlu dimanfaatkan, ada potensi pemanfaatan alam yang perlu digunakan, ya monggo kita bersama pemerintah yang mungkin punya gagasan-gagasan programnya, jangan sampai masyarakat tidak terdengar dengan harapan-harapan masyarakat, aspirasi masyarakat tidak bisa disalurkan.